Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Jejak Surudi, menjejakkan langkah penuh inspirasi. Siang hari ini kita tidak akan review suatu tempat, atau kita akan jalan-jalan kemana, atau kita mau ke tempat usaha atau pelaku usaha. Hanya di kesempatan pagi hari ini, saya mau bikin konten tentang sesuatu yang namanya video reaction. Ya sesuatu yang memang sepertinya kita perlu juga lihat situasi Indonesia dilihat dari kacamata luar negeri, ya, biar tahu juga nih sebenarnya kita yang di Indonesia kalau dilihat dari luar negeri itu orangnya melihat Indonesia seperti apa sih, gitu guys. Dan kali ini saya juga akan mereview sebuah video dari channel apa ya ini, Drama Politikus, namanya Drama Politikus, channel Drama Politikus. Ini sebuah video dari Drama Politikus, channel Drama Politikus ini. Judulnya 4 sebab Indonesia bakal lebih maju berbanding Malaysia. Ya, kenapa? Karena sejauh ini nih sebagai warga Indonesia kan sepertinya kalau melihat Malaysia lebih maju. Tapi ternyata di Malaysia ada loh channel yang membahas kenapa sih Indonesia bakal lebih maju daripada Malaysia. Nah, kita akan lihat ya videonya seperti apa. Yuk, kita mulai ya. Dan Indonesia sekarang meningkat maju. Saya kata kepada bekas menteri itu, bila kamu maju, kami yang susah. Tidak dapat membantu rumah pun payah sekarang. Kerana rakyat Indonesia telah mula ada pekerjaan dan mereka kurang datang ke sini. Kalau datang pun bekerja di rumah, sekurang-kurang kita kena bayar RM800. Saudara yang dihormati sekalian, saya kata barangkali tak lama lagi, 10 tahun lagi kami pula akan menghantar pembantu rumah untuk bekerja di Indonesia. Sejak pandemik COVID-19 melanda dunia, terdapat beberapa negara yang pada awalnya nampak gagal berbanding Malaysia, kini semakin berjaya untuk berkembang meninggalkan kita. Antaranya adalah negara jiran Indonesia. Dalam video kali ini, kita akan lihat 4 sebab kenapa Indonesia akan berkembang dengan pesat meninggalkan kita di saat-saat wabak COVID-19 makin berleluasa untuk menawan dunia. Teruskan menonton. Ya, 4 sebab Indonesia bakal lebih maju dibanding Malaysia. Ya, jadi kita pengen lihat juga nih dari kacamata orang Malaysia, warga negara Malaysia. Jangan lupa channel juga, subscribe channel Drama Politikus. Pertama, pemimpin yang bijaksana. Pada awal pandemik COVID-19, Indonesia dilihat negara yang paling menyeramkan. Kes yang dicatatkan ratusan ribu ditambah ribuan kematian. Rakyat Indonesia juga dinilai sulit untuk diurus, terutama berkaitan pematuhan SOP. Di kota Ambon, Maluku, ratusan orang dan pihak keluarga mengambil paksa jenazah positif COVID dari ambulans. Saat direbut oleh warga, jenazah sempat jatuh di jalan. Seorang pasien COVID-19 di Tasikmalaya, Jawa Barat mengamuk dan menolak saat dijemput petugas medis untuk dibawa ke rumah sakit. Si pasien bahkan mengancam memegang dan memeluk petugas dan orang-orang di sekitar rumahnya agar tertular. Di samping sikap pemimpin Indonesia yang dilihat tidak berani untuk mengadakan lockdown, Malaysia dipuji-puji oleh para netizen dan YouTuber Indonesia sebagai negara yang cekap menangani COVID-19. Namun, tempoh sanjungan itu tidak berlangsung lama. Kerajaan Abah yang pada awalnya nampak cemerlang, kemudian bertukar menjadi kerajaan gagal. Sementara Indonesia, walaupun pada awalnya tidak terus mengadakan lockdown, pemimpin Indonesia sebenarnya memperkirakan strategi supaya mereka dapat menyelamatkan ekonomi di samping membanteras wabak COVID-19. Akhirnya kita lihat pada hari ini, ekonomi mereka berkembang. Menurut Ketua Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Indonesia, Febrio Nathan Kacaribu, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah tekanan pandemik masih lebih baik dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lain.
Guys, ini dari yang pertama mengatakan kalau pemimpin Indonesia pemimpin yang bijaksana. Ya, karena memang kebijakan Indonesia yang diambil itu sangat berbeda dengan Malaysia. Untuk saat ini memang Malaysia kan sedang lockdown nih, sedangkan Indonesia dari awal itu tidak menggunakan istilah lockdown. Jadi istilahnya itu PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Kemudian sekarang pun yang dipakai adalah pembatasan sosial berskala mikro ya, sehingga harapannya secara ekonomi juga bisa berjalan, secara kesehatan juga efek dari COVID-19 ini bisa ditanggulangi secara lebih dini atau lebih mikro. Nah, itu sangat berbeda nih dengan Malaysia yang memang menggunakan tidak menggunakan istilah PSBB tapi menggunakan istilah lockdown atau pembatasan yang secara total. Ini bisa dirasakan ini hari-hari ini nih warga Malaysia yang sedang merasakan kenaikan kasus COVID-19 yang cukup tinggi, lebih tinggi dari biasanya, dan akhirnya pemerintahnya menggunakan strategi yaitu lockdown. Tentunya dengan lockdown ini ya otomatis aktivitas ekonomi akan jauh lebih terbatasi, sehingga apa? Sehingga ya otomatis akan mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi negara Malaysia. Dan demikian, apakah apa yang diambil pemerintah Indonesia atau pemerintah Indonesia ini lebih baik dibanding Malaysia? Ya, kita lihatlah manfaatnya kita rasakan sekarang ini gitu ya. Ya, walaupun dengan kondisi yang sangat-sangat minimal, tapi ya setidaknya ekonomi itu bergerak. Itulah kuncinya ya guys. Sepertinya saya sih pendapat juga sih bahwa kepentingan ekonomi maupun kepentingan kesehatan itu seirama ya, seirama sama. Oke, kita lanjut nih. Next, kenapa sih Indonesia bakal lebih maju dari Malaysia? Kita lihat yang kedua nih, yaitu apa nih? Para investor pindah ke negara jiran. Negara jiran itu maksudnya ke negara jiran yang lain, tetangganya Malaysia mungkin ya. Nombor 2, pelabur atau investor lari dari Malaysia pindah ke negara-negara jiran. Menurut Jamari Mokhtar dan Amanda Yu, penyelidik di Emir Research, walaupun Malaysia terkenal sebagai negara yang memiliki kos terendah bagi menjalankan perniagaan di Asia Tenggara, lanskap politik negara yang tidak menentu kini menghalang syarikat teknologi besar untuk membina ibu pejabat serantau di negara ini. Contohnya Apple dan Samsung lebih memilih Vietnam untuk kilang pembuatannya, manakala Amazon akan membina 3 pusat data di Jawa Barat Indonesia pada akhir 2021 dan awal 2022. Banyak syarikat otomotif berhenti melabur dalam projek berkenaan kerana kurang sokongan dari kerajaan kita yang sedang menghadapi kemelut politik, walaupun kerajaan kononnya memperkenalkan dasar otomotif negara 2020. Sementara itu, komitmen pemerintah Indonesia dalam mempromosikan kenderaan elektrik menyebabkan Hyundai memutuskan memindahkan ibu pejabat Asia Pasifik dan pusat latihannya dari Malaysia ke Indonesia selewat-lewatnya penghujung tahun ini. Ini adalah contoh terbaru. Manakala sebelum ini, penyedia perkhidmatan e-hailing Grab yang diasaskan rakyat Malaysia memindahkan ibu pejabat mereka ke Singapura kerana ekosistem syarikat pemula yang lebih mapan di republik itu berbanding negara kita. Situasi ini menunjukkan kemelut politik secara berterusan memberikan impak negatif terhadap pelaburan, kata Emir Research Institute. Selain itu, syarikat pengeluar kereta elektrik Tesla mengumumkan pelaburan berjumlah 4.0 bilion US dollar sekaligus meletakkan Indonesia dalam rantaian nilai global value change produk keluaran Tesla. Wow. Contoh lain, Google bergandingan dengan syarikat pelaburan kerajaan Singapura Temasek untuk melabur 350 juta US dollar ke dalam syarikat unicorn e-commerce iaitu Tokopedia yang berpangkalan di Jakarta, Indonesia. Pelaburan di dalam Tokopedia ini dijangkakan akan bernilai 83 US dollar pada tahun 2025. Polisi yang menjadikan abang besar ASEAN sebagai negara mesra pelabur asing yang dianjurkan oleh Presiden Joko Widodo nampaknya mula menampak. Ya, kalau dilihat di sini penyebab yang kedua kenapa Indonesia akan lebih maju dari Malaysia adalah karena ada beberapa perusahaan yang mulai memindahkan kantor pusatnya dari Malaysia menuju ke negara-negara tetangganya. Ada yang ke Singapura, ke Vietnam, ke Thailand, bahkan ke Indonesia sendiri. Jadi
kalau melihat beberapa berita sekarang ini memang Indonesia kan sedang gencar-gencarnya nih membuka lebar kepada para pengusaha baik Indonesia maupun luar negeri untuk menginvestasikannya di Indonesia. Dan melihat berita ini juga kayaknya Malaysia juga berpikir juga sih ya, mungkin kenapa sih banyak perusahaan yang memindahkan kantor pusatnya atau memindahkan pabriknya dari Malaysia ke Indonesia. Tentunya kalau semakin banyak pabrik berdiri di Indonesia, otomatis akan nanti akan menampung banyak tenaga kerja, dan otomatis itu juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi ya. Otomatis dengan demikian Malaysia kalau semakin banyak ditinggalkan pabrik ya otomatis juga akan berpikir juga ke depannya, oh berarti bisa jadi Indonesia atau negara jiran lainnya bisa lebih maju nih kalau sebegini terus. Yuk kita lihat video berikutnya tentang kenapa sih sebab Indonesia akan lebih maju dari Malaysia. Padahal selama ini kan kita banyak mengirimkan tenaga-tenaga yang TKI yang ke Malaysia juga ya. Tapi one day bisa jadi Indonesia akan lebih maju dari Malaysia. Yang ketiga, Indonesia memajukan pendigitalan untuk peniaga kecil dan sederhana. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan optimis ekonomi Indonesia mampu mengatasi negara jiran. Hal ini merujuk kepada tren digitalisation peniaga kecil dan sederhana di Indonesia yang terus meningkat. Luhut Panjaitan yakin Indonesia mampu mengalahkan Malaysia dan Singapura pada tahun 2025. Menurut beliau, peran penting platform e-commerce menjadikan hal yang cukup vital dalam proses digitalisasi PKS di Indonesia. Kerajaan Indonesia sendiri Nah, ini yang penting juga karena Indonesia dinilai sudah siap memasuki pasar digitalisasi bahkan dari sektor yang paling kecil yaitu UMKM. Tapi memang benar juga sih karena sekarang ini pengguna internet Indonesia cukup tinggi ya guys, dan tentunya ini menjadi pangsa peluang yang bagus dengan adanya berbagai macam startup. Kemudian juga saat ini juga banyak hal-hal yang kaitannya dengan perdagangan online itu sangat tinggi nih di Indonesia, dan tidak mungkin kedepannya online itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan Indonesia ini. Bahkan karena apa? Karena satu, banyak usia muda nih gitu ya, banyak kaum milenial yang jumlahnya secara total dari penduduk itu juga lebih besar gitu. Dan ini juga tentu pasti akan membuat bergairah deh gitu dunia digital gitu, karena mereka generasi milenial, generasi X atau generasi Z itu sudah terbiasa dengan digital, dan porsi pertumbuhan dari mereka total apa istilahnya kita menyebutnya total jumlah penduduk yang berusia itu semakin ke depan itu semakin tinggi. Nah ini pangsa yang sangat bagus ya. Dan tentunya ini menjadi titik poin untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bisa akan lebih baik daripada Malaysia. Setuju sih. Pertanyaan terakhir. Terakhir, kadar vaksin per hari yang lebih tinggi di Indonesia. Menurut Bloomberg.com, COVID-19 Vaccine Tracker dengan kadar 22,949 dos per hari, Malaysia dijangka akan memvaksin 2/3 populasi dalam tempoh 5.7 tahun. Manakala Indonesia dengan kadar 227,066 dos per hari dijangka akan berjaya memvaksin 2/3 populasi mereka dalam tempoh 4.6 tahun. Sebagai kesimpulan, Indonesia lebih maju berbanding Malaysia kerana telah memvaksin 3.3% populasi dengan pemberian 18 juta dos yang sudah diberikan. Manakala Malaysia di bawah Adham Baba yang menghilang entah ke mana baru mampu memvaksin 1.9 populasi kita dengan hanya satu. Terakhir terkait vaksinasi guys, karena memang saat ini kita kan terkena pandemi COVID-19, dan salah satu untuk mengantisipasi dan mulai bagaimana kita bergerak itu adalah mulai program vaksinasi. Dan ini Indonesia secara data secara total juga lebih baik dari Malaysia. Harapannya juga semakin banyak ya, karena kalau semakin banyak divaksin, baik itu tenaga kesehatan, baik itu tenaga pendidikan, baik itu lansia dan yang lain-lain, itu secara apa ya istilahnya nih, secara kesehatan mereka akan jauh lebih kebal, dan harapannya itu semakin banyak warga yang divaksinasi sehingga mencapai herd
immunity, sehingga nanti mencapai kekebalan secara kelompoknya. Ini kayaknya sesuatu yang bagus juga, karena pemerintah Indonesia juga concern nih agar program vaksinasi itu bisa dikebut, bisa selesai sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Kayak ini deh, kenapa Indonesia akan dinilai akan lebih baik, akan lebih maju dari Malaysia, sementara Malaysia saat ini selain sekarang menggunakan lockdown juga melalui krisis politik juga, kestabilan politik di sana juga belum begitu stabil, sehingga nanti harapannya Indonesia atau Malaysia bisa mencapai kestabilan politik, sehingga nanti bisa membangun sama-sama lah, kan Indonesia dan Malaysia itu bertetangga, bersaudara, kakak beradik lah istilahnya dari dulu, sehingga nanti yang bisa saling bergandengan tangan untuk menuju Indonesia yang lebih baik, Indonesia lebih maju, Malaysia juga sama-sama maju. Oke, gitu guys. Ini sebuah video yang menarik, video reaction dari channel Dunia Politik. Orang Malaysia menganggap Indonesia akan lebih maju karena ada 4 sebabnya ya. Jangan lupa untuk tetap like, comment, dan subscribe agar channel Jejak Sirudi terus bisa memberikan informasi, inspirasi, dan berguna untuk teman-teman semuanya. Nanti juga kita akan jalan-jalan lagi, cuma sekarang kita lagi fokus ke video reaction. Ya, see you di video berikutnya. Jangan lupa subscribe.